Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita lihat sawah ya, cukup mengenaskan ya, karena padinya sudah mulai tumbuh, sudah hijau, habis dipupuk. Tapi ada kendala. Yang kendala ini hampir semua merasakan ya. Itu adalah hama tikus. Jadi padi saya sudah berumur sekitar 10 hari. Saya tunjukkan ya. Nah ini padinya sudah hijau, tapi bisa dilihat teman-teman ya, ini habis dimakan tikus tadi malam ya. Tikusnya lumayan banyak sekali. Ini dimakan ya, tidak dicabut. Biasanya dicabut, tapi ini dimakan karena sudah beberapa hari, sudah tumbuh tunas baru sebenarnya. Cuma sekecil ini sudah dimakan ya, tidak dimakan habis, cuma dipotongi ya sebenarnya. Itu teman-teman, dan penyebabnya itu ini ya. Jadi ini saluran air yang di dekat saya ini milik desa yang tidak terawat dengan baik, tidak dibuat dengan baik. Lahannya hancur ya, belum pernah terkena air ini. Artinya belum pernah terlewati air, walaupun ini dinamakan saluran air ya. Pembuatannya kurang bagus lah, banyak yang hancur karena nggak kuat, akhirnya jadi lahan atau rumah tikus ya. Yang di pinggir-pinggir ini hampir semuanya ya teman-teman ya, hampir semuanya terkena tikus, bisa dilihat ya, seperti itu. Ini rumputnya juga banyak. Nah ini pada hari ini kita akan memberikan perlakuan bagaimana si tikus ini bisa kita minimal kita kurangi toh ya, kita biar reda seperti itu. Nah ini adalah karbit ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli 1 kilogram karbit ini seharga 30.000 ya, 30.000. Bentuknya seperti ini ya teman-teman ya, batu-batu kecil ini. Nah batu-batu ini, karbit ini ketika disiram air dia akan mengeluarkan gas ya teman-teman ya. Gasnya namanya kalau secara ilmiah itu asetilena. Yang ini juga kalau terkena makhluk hidup lah, atau manusia ataupun misalkan tikus ya, ada kemungkinan dia akan terkena racun atau keracunan ya, karena efeknya bisa pusing ya. Apalagi nanti setelah kita berikan itu ke lubang-lubang, nanti rencananya itu akan kita tutup dan kedap udara ya. Jadi langsung aja kita tunjukkan ya, ini karbitnya, ini lubangnya ya. Jadi di sini tadi ada 2 lubang ya teman-teman. Ini bekas tikusnya, lubang 1, ini lubang 2. Ini semua kalau bisa ditutup dulu teman-teman ya. Jadi lubang-lubang di sekitarnya itu kita cek dulu apakah ada apa tidak. Kalau ada kita tutup terlebih dahulu ya. Kemudian kita ambil air ya, air seperti ini. Oke. Nah ini lubang ini kita masuki karbit ya, terserah ya jumlahnya berapa ya, mau banyak juga boleh. Kalau emang terindikasi ada banyak, ada tikusnya, mending dikasih banyak aja teman-teman ya, biar sekalian tuh. Nah, ini kita kasih seperti ini. Setelah itu kita siram dengan air. Nah langsung keluar asap teman-teman ya, langsung keluar asap, baunya juga cukup menyengat ya. Habis itu kita tutup lubang ini ya, kita tutup dengan tanah seperti ini ya. Tujuannya apa ya, biar udara yang ada di dalamnya itu tidak tercampur dengan udara luar. Jadi gas yang beracun tadi otomatis dia akan berputar-putar di dalam ruangan tamunya si tikus. Jadi ruang tamunya biar terkena, kita tutup rapat ya, serapat mungkin, biar udara karbit yang bereaksi dengan air mengeluarkan gas tadi itu sebisa mungkin kita kondisikan tidak terbuang ya. Nah seperti ini cara kami di Kabupaten Nganjuk untuk mengurangi hama tikus ya. Apakah ini efektif ya?
sejauh yang saya sudah lakukan, kalau tempatnya di atas gini ya teman-teman ya, ini dia tidak, kalau ini tidak berlubang berarti otomatis tikusnya tidak masuk lagi atau tidak keluar ya. Kalau dia keluar pasti berlubang lagi, berarti nggak mati ya. Jadi sejauh ini aman ya, artinya lubang ini tidak akan tumbuh lagi ya. Besok bisa kita lihat apakah masih tetap seperti ini ya. Jadi harapannya si tikus di dalam itu bisa langsung koit gitu ya, karena terkena jebakan gas beracun ya. Ini hampir semuanya teman-teman ya. Kalau ada pematang yang di pinggir gini ya ditutup semua, usahakan semua tertutup. Yang sulit itu kalau banyak lubangnya, nah itu akan sulit ditutup. Jadi usahakan semua lubang yang ada di sekitar itu bisa tertutup rapat ya. Jadi pagi ini kita sudah memberikan karbit ke semua lubang ya teman-teman. Kalau yang tadi di pematang yang itu ya, itu agak sulit karena lubangnya itu kecil-kecil, banyak banget di tumpukan batu, tapi nggak bisa ditutup semua. Asalkan lubang itu tertutup, lubang-lubang untuk rumahnya itu tertutup, di sekitarnya itu ditutup, kemudian kita kasih karbit ya, peluang matinya itu besar teman-teman. Itu ya. Jadi banyak cara sebenarnya kita lakukan ya. Misalkan kita kasih rumah burung hantu dan kemarin ketumbar, itu sifatnya mengusir. Kalau ini sifatnya membunuh. Dan sore hari nanti ya teman-teman, itu tetap kita beri perlakuan, misalkan kita kasih racun tikus dan sebagainya ya. Kalau di tempat kami ada yang ditembak juga ya. Jadi ini sekedar curhat. Tikus di tempat kami di Kabupaten Nganjuk itu, khususnya di Kecamatan Rejoso, tempat saya bertani ini, lumayan banyak. Apalagi tanaman yang sudah ini hijau, menghijau seperti ini ya. Ini peluang untuk tikus karena sudah tidak ada makanan itu makin banyak. Tidak dimakan sebenarnya, hanya dipotongi gitu ya. Itu yang bikin sedih dan aduh pusing pokoknya ya. Walaupun nanti itu bisa tumbuh lagi ya teman-teman, yang dipotong tikus ini misalkan ya. Ini nanti ini ada tunas baru ya teman-teman ya. Ada tunas-tunas baru yang sudah mulai tumbuh lagi. Ya cuma itu ya. Kita sebagai petani lihat sawah sudah mulai hijau terus dimakan itu aduh bikin kepala pusing ya. Karena ngajar aja sudah enggak semangat ya, karena keingat, apalagi ngajar malam itu teringat, oh iya tikusnya akeh gitu ya. Itu bikin pusing ya. Monggo teman-teman yang ada di luar sana kalau ada ide dan saran untuk membasmi hama tikus, khususnya juga untuk mahasiswa Indonesia ya, Bapak Ibu dosen, petani mengalami kendala, salah satunya hama tikus ini, apa yang bisa kita berikan ya, solusi apa yang efektif, yang itu benar-benar bisa mengurangi populasi hama tikus ya. Memang di tempat kami pertanian itu 3 kali setahun ya, tidak ada masa rehat rentang atau alih ya, beralih ke mungkin 1-2 kali padi, 1 kali palawija, itu biasanya katanya bisa mengurangi. Tapi di tempat kami memang sistem tanamnya 3 kali dalam setahun, jadi tikus mau reda itu ya sulit ya. Habis dipanen langsung tanam, tikus belum bisa mati, hidup lagi beranak pinak ya. Bagi 1 bulan itu tikus sudah bisa beranak pinak. Monggo ada masukan, ada solusi ya. Kalau kita menggunakan setrum, di setrum itu ya pakai listrik ya, terlalu berbahaya ya. Beresiko juga buat manusia ya. Kadang-kadang ada yang meninggal juga karena efeknya itu. Oke teman-teman, demikian dari Kabupaten Nganjuk. Hama tikus masih merajalela. Mohon saran dan masukannya.